Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ini merupakan sesi konsultasi syariah yang kedua yang diselenggarakan dalam program kegiatan umroh bareng ANB di Madinah. Dan ini alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang mengajukan pendaftaran ya. Melalui pendaftaran insyaallah kita akan mulai. Assalamualaikum Pak Toto ya. Baik, nanti ini boleh dipegang Pak. Nah begini, didekatkan biar bisa didengar. Silakan. Oh gitu, siap. Berarti ini privasi. Ringan saja. Agak ringan aja. Ya. Saya pegangi berarti. Jadi saya itu kan punya tanah, tapi oleh tetangga sebelah. Tanah saya di tengah, terus yang sebelah utara dan selatan itu cara biasanya itu ngesok gini. Ngesok. Iya. Nah ini saya agak bingung untuk menangani ini. Ngesok itu Karena mengubah batas. iya. Nah, terus sampai saya itu kalau mau saya jual apa gimana, ini posisi saya itu bingung seperti itu. Ini sebaiknya yang terbaik ini bagaimana? Dia bentuknya sawah. Ya, Sawah atau rumah yang kan panjang, yang sebelah utara itu rumah, terus langsung dibangun gitu. Kan saya tinggal di situ, jadi saya tahu itu sudah dibangun gitu. biasanya nggak ada patok? Patoknya nggak terlihat. Nggak terlihat. Iya. Nah ini solusinya itu. Iya. Ya. Pertama begini, bahwa geser patok tanah atau yang kedua adalah memakan tanah orang lain padahal sudah dipatok, itu dosa besar Pak. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, man akhadha shibran minal ardi tuwiqa alaihi sab'ina aradina yawmal qiyamah. Siapa yang menggosok, merampas tanah walaupun sejengkal, maka besok akan digantungkan, akan dikalungkan kepadanya tanah sebanyak 7 lapis bumi. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la'anallah man ghayyara manaras sabil. Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. Termasuk diantaranya adalah geser batas tadi. Ya itu dosa besar. Dan posisi orang yang diambil tanahnya dia didolimi. Cuman untuk mengadili itu berarti dikembalikan kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah BPN. Kalau misalnya Bapak bersedia, ya dia diputuskan oleh BPN apakah rumah itu makan tanah Bapak atau tidak. Nanti akan dilakukan ukur ulang kan. Kalau solusi jika Bapak tidak mengendaki mau dijual ya sah-sah saja. Tapi nanti ketika jual tetap akan dilakukan ukur ulang. Dan rumah yang tadi ngambil tanah, dia akan bisa dibongkar atau dia bayari. Pernah saya tawarkan ke sebelahnya,
ini di tempat saya dibeli saja, dia nggak mau. Atau pernah saya tawarkan ke istilahnya itu maklar tanah, itu sulit sekali ya menjualnya. Alasannya karena Mungkin kondisi sekarang ini lagi kurang ya alasan ekonomi. Ya gimana lagi Pak, mau itu kan nggak bisa kita, jadi bahasan syar'inya sudah nggak berlaku di situ karena sifatnya sudah kondisional yang ada di masyarakat, begitu Pak? sementara Ya bertahan aja tapi digenahke ya, ditegaskan batasnya sampai di mana, terus dikasih batas biar nanti tidak diamakan lagi oleh orang lain, kasih pagar lah. karena di daerah sana itu misalnya sana itu gimana ya, dengan tanah tidak hanya tempat saya, bahkan teman-teman saya yang orang sini daerah sana ini mau gitu, sukanya itu seperti itu sering besar-besar. Ini di banyak tempat Pak, terutama tanah yang mahal Ya, kalau tempat-tempat tanah yang mahal kayak gitu sukanya geser-geser ya. seperti itu. Saya termasuk dapat sikap kayak gitu, tapi tidak tahu tuh, tapi informasi dari mana tetangga ini patoknya nggak di sini, harusnya Mas patoknya di sini. Ya gimana lagi ya, kita kan baru pendatang di sini ya, mudah-mudahan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Mencekap Ini saya itu kalau berhasil saya jual, saya itu mau mewakafkan itu loh, saya itu hasilnya, ya sedekah hasilnya insya Allah enggak apa. sedekahkan untuk wakaf, untuk apa gitu. Ya bisa, berarti sabar saja dulu Pak, kesempatan beramalnya masih tertunda, begitu Pak. Terus kalau yang kedua ini Ustaz, ini saya tuh punya anak kok belum nikah itu gimana sih Ustaz? Laki-laki kan ya? Laki-laki. Usia berapa sekarang? 29. Ya mentalnya yang diperkuat. Mentok. Kan masalah mental kan. Keadaan lah. Kalau materi mungkin dia sudah berkecukupan. Ya nggak berkecukupan tapi ada penghasilan sedikit-sedikit gitu. Ya berarti di posisi mental pergaulan tuh sangat menentukan. Udah Pak? Cakap apa sih? Gantian. Boleh. Ustaz ini mau tanya istri saya. Oh ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mau tanya seputar penjualan di marketplace Ustadz. Saya nggak dengar. Mau tanya terkait penjualan di marketplace Ustadz. Yang pertama, kalau misalnya kita sebagai penjual Ustadz tapi menggunakan foto produk orang lain ataupun foto yang ada di Google dalam proses penjualannya yang dilakukan secara pre-order, apakah boleh Ustadz? Itu bukan foto pribadi, foto sendiri. Bukan Punya orang. Ustadz, nggih. Punya orang. Jadi misalnya dalam contoh kasus ini foto rajutan Ustadz, Foto apa? foto produk rajutan. Hmm. Contoh yang diambil itu misalnya milik produk luar negeri, apakah boleh Ustadz? Ya melanggar. Kalau lihat foto terus ditiru mungkin tidak masalah, karena niru yang
selama tidak melanggar paten sah-sah saja. Tapi ini bukan foto kita terus kita ambil, kita gunakan untuk kegiatan komersil ya. Pada asalnya tidak boleh. Selanjutnya Ustadz, kita sebagai penjual tidak bisa membatasi pembeli untuk menggunakan pembayaran melalui Shopee Pay Later maupun Shopee Pay dengan keuntungan harga lebih murah, Ustadz. Bagaimana caranya ya Ustadz, sebagai penjual itu bisa melakukan penjualan secara online tanpa adanya unsur yang riba itu, Ustadz? Karena khawatirnya takutnya jadi malah kami sebagai penjual jadi ikut tolong-menolong dalam hal riba, Ustadz. Itu resiko yang nggak bisa dihindari kalau Anda terlibat dalam sebuah sistem sementara nggak bisa mengendalikan. Cuman saya memahaminya gini, saat saya sudah menjual barang, maka saya punya hak untuk menerima pembayaran. Nah, masalah orang ini mau menggunakan metode apa ketika pembayaran, itu urusan dia. Dia mau utang A, mau utang B, bahkan termasuk utang bank, itu urusan dia. Pay later kan berarti dia utang pihak Shopee ya. Ya, saya nggak ikut tanggung jawab, saya tidak ikut campur dengan utang itu. Tapi yang penting pokoknya kamu bayar. Saya biasanya menggunakan pendekatan itu sehingga posisi penjual tidak terlibat dalam transaksi riba. Sama ada satu lagi Ustadz, mohon maaf Ustadz banyak. Dalam hal dropshipper Ustadz, sependek yang saya tahu kalau dropshipper itu dilarang ya Ustadz. Bagaimana hukumnya kami sebagai produsen saat tahu ada pembeli yang ternyata dropshipper Ustadz? Apakah dibiarkan saja atau bagaimana ya Ustadz? Dropshipping itu tidak semuanya dilarang ya. Kalau dia jadi wakil, insya Allah tidak apa-apa. Jadi wakil itu berarti produsen mengizinkan untuk ikut menjualkan barang saya dengan metode dropship. Selanjutnya, jika ada praktek dropshipping seperti tadi, ibu tahunya setelah mau dikirim ya. Loh, ini kok dikirim ke orang lain? Kan sebenarnya kita nggak bisa memastikan ya itu dropshipper atau memang dia sengaja ngirim ke orang lain. Saya beli tapi saya kirim ke Jakarta atau saya kirim ke daerah yang lain, padahal saya di Jogja, kan boleh-boleh saja. Dan dalam hal ini penjual tidak bertanggung jawab tentang bagaimana cara konsumen dia dalam mengirim barang tersebut. Sehingga kita sendiri juga nggak bisa memastikan apakah itu dropshipping atau tidak. Begitu? Sampun Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri salah satu rombongan dari bus 4 Ustaz. Dari rombongan bus 4. Nah, izin Ustaz bertanya terkait muamalah. Jadi itu ada satu case Ustaz gitu. Ada suatu pegawai lah Ustaz ya, pegawai di suatu instansi atau lembaga. Dia bekerja di bidang tender atau lelang gitu Ustaz. Nah jadi selama dia bekerja itu Ustaz, dan teman-temannya juga itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada Ustaz, sesuai dengan aturan yang dibuat. Jadi tidak ada niat atau mens rea gitu loh Ustaz ya, untuk misalnya memenangkan satu perusahaan tertentu atau mengalahkan satu perusahaan tertentu Ustaz gitu di proses lelang tersebut gitu. Namun Ustaz seringkali gitu Ustaz, ketika proses lelang itu selesai,
dan dimenangkan sesuai dengan aturan yang ada oleh perusahaan-perusahaan tertentu, itu mereka suka memberi sebagian keuntungannya Ustaz, sebagian keuntungannya kepada panitia-panitia atau pegawai-pegawai tadi Ustaz. Nah itu kira-kira sebagai pegawai itu Ustaz, hukumnya bagaimana Ustaz? Ya haram menerima. Haram untuk menerima. Haram Ustaz ya? Masuk kategori gulul. Gulul Ustaz ya? Harta gulul, harta khianat. Di zaman Nabi SAW kan kasus Ibnu Lutbiyah kayak gitu. Dia dikasih hadiah oleh masyarakat yang jadi klien dia. Nggak boleh diterima. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Ini terkait harta warisan Ustaz. Harta warisan gitu. Jadi ada seseorang yang meneruskan usaha orang tuanya Ustaz. Sementara ada 4 atau 3 atau 4 orang lagi saudaranya waktu itu tidak mau meneruskan usahanya Ustaz. Kemudian setelah usahanya itu diteruskan oleh satu orang ini, ternyata akhirnya bangkrut Ustaz gitu. Bangkrut. Karena memang sebelum orang tuanya ini meninggal, memang meninggalkan hutang di bank Ustaz. Tapi hutang itu akhirnya dilunasi oleh yang meneruskan itu Ustaz. Tapi memang perusahaannya jadi bangkrut gitu. Nah, setelah orang tuanya meninggal, keduanya, waktu itu yang pertama ayahnya dan ibunya, yang kedua saudara-saudara yang lain ini merasa minta bagian harta warisan yang tersisa Ustaz gitu. Tapi yang satu orang lagi merasa dia karena sudah berjuang untuk melunasi itu, karena dengan alasan kalau bukan karena saya, mungkin harta warisan ini sudah disita semua gitu sama bank. Tapi karena saya mampu melunasinya dan memang usahanya memang bangkrut dan tersisa sekarang harta-harta pusaka gitu, harta-harta yang tersisa selain perusahaan itu, apakah boleh seseorang ini Ustaz meminta lebih kepada saudara-saudaranya yang lain Ustaz? Waktu melunasi itu pakai uang pribadi dia nggak? Melunasi pakai harta perusahaan itu Ustaz. Harta perusahaan. Iya. Dan itu kan harta peninggalan bapak. Betul Ustaz. Cuman dia sebagai pengelola. Pengelola Ustaz ya betul. Baik. Penjelasannya kayak gini ya. Perusahaan ini ketika ditinggalkan oleh orang tua, berarti kan dia milik semua ahli waris. Ada berapa anak? Ada 5 Ustaz, 5. tapi satu meninggal jadi 4 Ustaz. Ya, milik berempat. 4 ahli waris tadi. Lalu salah satu mengelola. Berarti satu ini dia bukan pemilik semuanya kan? Dia salah satu pemilik. Dah. Kemudian dengan menggunakan ini dipakai untuk mencicil utang secara bertahap. Berhasillah menutupi, tapi ini jadi bangkrut. Bangkrut ini masih ada sisa nggak? Sisanya mungkin seperti ruko, rumah, sama rumah-rumah petak gitu. Kalau untuk perusahaan sendiri sudah habis, sudah tutup. Udah tutup ya. Ya berarti sisanya itu kan berarti kayak gini Pak. Hasil 0. Karena 0 bentuk untuk pengelola nggak ada, untuk pemodal nggak ada. Tinggal likuidasi sisa. Nah, karena dia sudah bekerja, apakah dia punya hak untuk mendapatkan bagi hasil? Nah, maksudnya nggak ada hasil, itu 0. Sama seperti saya punya modal 1M, saya kasihkan ke Bapak, tolong kelola. Nah, ternyata lama-lama modal itu habis. Sudah nggak ada tersisa apapun, tapi Bapak udah kerja. Terus Bapak mau minta, saya minta bagian, saya udah kerja. Lah minta bagian apa Pak? Nggak ada keuntungan. Begitu? Nah kan nggak ada keuntungan, dan nggak ada hasil. Apa yang dibagi? Nggak ada hasil. Sehingga Bapak tidak berkewajiban atau tidak punya hak untuk mengambil karena sudah nggak ada hasil. Tapi kalau misalnya saudara merelakan, ya sudahlah karena kamu kemarin kerja nggak dapat apa-apa, kita akan kasih kompensasi. Karena sudah berusaha dengan baik, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kompensasi itu atas pemberian dari saudaranya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, apakah berdosa misalnya seorang owner yang dia mempunyai karyawan tapi nggak sholat gitu, Ustadz? Apakah owner tersebut ikut bertanggung jawab dan ikut berdosa? Kaidahnya kan kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali dia melihat maksiat dia biarkan. Itu berdosa. Kenapa kau biarkan? Saya sudah mengingkari. Tapi nggak sanggup. Nah, pengingkaran yang tidak sanggup itu kan ada 3 ya. Ada 3 tahapan. Diingkari dengan tangan. Jika nggak bisa dengan lisan. Nah, jika nggak bisa minimal dengan hati. Ada maksiat di jalan banyak sekali. Bapak bisa temukan maksiat dimanapun kan. Orang buka aurat misalnya. Tapi kita nggak punya kewenangan apapun untuk mengubahnya. Ya, tapi minimal hati kita mengingkari. Saya nggak suka dengan itu. Karena saya pernah dengar siapa gitu, ya ikut berdosa ownernya gitu. Enggak. Loh, kenapa dia berdosa? Kalau begitu Nabi Nuh berdosa gara-gara anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim berdosa karena bapaknya kafir. Apakah seperti itu? Berarti nanti dosa terbesar Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya yang kafir banyak sekali. Cuman kan beliau sudah mengingatkan. Karena untuk dakwah ini Nabi Muhammad SAW tidak punya pilihan selain dakwah bil lisan atau bil yad. Dan dalam posisi tertentu beliau tidak bisa dua-duanya, akhirnya cuma mengingkari dengan batin. Nggak suka. Nah, selama owner sudah mengingatkan sebenarnya sudah mengukurkan kewajiban. Jadi itu kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Okay. Yang kedua ini, Tat, hukum jual beli mobil, Tat. Mobil second lah ya, Tat ya. Tapi tidak lihat kondisi, tidak lihat unit gitu, Tat. Bagaimana hukumnya? Misal posisi A di Solo, di mobil di Jakarta gitu ya, Tat. Kemudian dikirimkan detail unit dan lain-lain. Deal, si A dari Solo ke Jakarta mau ambil unit, seandainya cocok diambil, dilunasin gitu, Tat. Tapi seandainya nggak cocok, DP-nya hangus, tadi udah di DP gitu, Tat. Itu gimana hukumnya, Tat? Boleh. Ya, itu pernah terjadi di zaman Umar, bahwa Nafi' bin Abdul Harith itu pernah membeli sebuah rumah yang mau dipakai untuk penjara kepada Sofwan. Kemudian Nafi' minta izin, saya akan laporkan ke Umar dulu di Madinah. Ini belinya di Mekah. Saya akan bayar kamu, saya laporkan dulu ke Umar. Nanti kalau Umar ridho, lanjut. Kalau Umar nggak ridho, DP itu punya kamu. Boleh. Lagi boleh, Tat? Ya? Boleh. Ini, Tat. Ini. Yang ketiga ini, Tat. Apa hukum simpan LM di Pegadaian, Tat? Jadi ya, yang ada locker itu, Tat. Kan ada apa? Jadi ada ruangan. Bapak punya LM, taruh di Pegadaian. Terus Bapak dapat apa? Diamanin aja, tapi Nggak punya uang, nggak dikasih uang. kita LM-nya itu fisik. Lah iya, Bapak nggak dikasih uang. Waktunya lo LM itu. Kita simpan di locker, kita dikasih kunci, kita tiap tahun bayar 500. 500.000. Kita apa ya, nyimpen nitip gitu, Tat. Boleh, berarti Boleh. itu jasa. Jasa ya. Jasa penitipan emas. Oh ya, boleh. Sudah itu aja, Tat. Alhamdulillah. Boleh satu lagi, Tat. Gimana? Tadi. Sekali aja. Ustadz mau tanya, kalau misalnya ada gimana ya? Ada orang tua yang sudah tidak bekerja, beliau memiliki hutang, Punya apa? punya hutang. Nah, terus tapi beliau masih punya aset tapi belum terjual. Jadi untuk membayar hutangnya itu dia berhutang ke anaknya untuk membayar hutang ke orang lain gitu Ustaz. Jadi anaknya suruh nyicil gitu.
Makanya suruh nyicil utang. Untuk membayar hutangnya itu. Nah, katanya nanti kalau asetnya itu udah terjual baru dibayar ke anaknya Boleh. gitu. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, asal nyari tuh. Iya, masa Maksud itu masa apa masih kewajiban maksudnya anaknya itu emang sekedar bayarin utang apa emang udah kewajiban? Enggak wajib. Enggak wajib ya, Tat? Enggak wajib. Tapi kalau anaknya mau bantu orang tuanya seperti itu boleh. Oh, tapi berarti akadnya tetap tadi ya apa bayarin utangnya dulu ya, Tat, ya? Belum nggak ada kewajiban ya. Iya. Terus nanti ada bukti ya, biar ketika tanah itu laku nggak jadi waris. Misalnya orang tuanya meninggal duluan, Ah, jadi itu nanti bisa jadi pengurang waris. oh iya. Tutupi dulu utangnya, baru sisanya diwariskan. Kasih ya, Tat. Siap. Nggih. Waalaikumsalam. Langsung aja nih Ustaz. Saya ngikutin kajian Ustadz Ami yang 17 video yang terkait zakat itu. Itu ada 2 video yang bertolak belakang Ustadz. Masya Allah, gimana? Ini terkait nisab, bukan nisab, haul ya. Jadi kalau apa? Misalnya katakanlah saya punya rezeki 100 gram emas di bulan Ramadan. Terus kemudian di bulan Muharram saya punya 100 gram emas lagi dapat gitu. Maka di bulan Ramadan tahun depan itu yang dibayar zakatnya 100 atau 200 Ustaz. Karena di satu video Ustaz bilang dibayarnya haulnya satu-satu, di satu video yang lain digabung aja semua gitu. Yang bener yang mana Ustaz? Ini yang disebut dengan mal mustafad. Ya, gimana tuh? Nah, mal mustafad itu harta pertambahan dari harta pokok. Seperti saya punya ternak kambing, terus kambing itu beranak. Nah, anaknya namanya mal mustafad. Saya dagang, dan hasil perdagangan itu dalam waktu setahun berkembang. Ada keuntungan. Keuntungan itu saya pakai beli barang lagi. Namanya mal mustafad. Nah, mal mustafad itu ada 3. 1, jenisnya sama dan hasilnya sama. Jenisnya sama dan asalnya sama. Seperti anak kambing tadi. Maka dia digabung. Yang kedua, jenisnya beda, tapi dari hasil yang sama, dari asal yang sama. Misalnya saya punya uang, jenisnya kan uang ya. Kemudian dari hasil yang sama saya punya beras misalnya. Nah, maka ini berbeda perhitungannya. Beras sendiri, uang sendiri. Yang ketiga, hasilnya beda, dari hasil yang beda, tapi jenisnya sama. Misalnya, yang satu hasil dagang, yang satu warisan, sama-sama uang. Ya. Nah, ini dihitung berbeda. Oh. Nah, mungkin itu, Pak. Ya. Jadi ini emas hasil usaha saya, hasil kerja saya. Tiba-tiba saya dapat emas baru, hasil warisan. Nah, nanti ini punya haul sendiri, ini punya haul sendiri. Kalau tipe yang pertama tadi digabung. Kalau yang pertama gabung, Oh, gitu. karena itu turunannya, Ya, ya. gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Saya ada warisan dari orang tua. Saya tahu ada bagian yang tidak halal di situ. Cuman saya nggak tahu seberapa banyak, berapa persen. Kemudian harta itu diwariskan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Harta halal tidak berubah, harta haram tidak berubah jadi halal gara-gara pemiliknya mati. Al-khabith al-mautu la yutayyibul khabitha. Kaidahnya itu. Kematian tidak bisa membuat sesuatu yang kotor jadi bersih. Maka kewajiban ahli waris untuk membersihkan itu. Kasihan orang tuanya. Orang tua meninggalkan harta haram sampai mati. Berarti beliau membawa dosa harta haram sampai mati. Jadi anaknya segera untuk mengembalikan itu. Terus gimana Pak kalau enggak tahu? Nah ini masalahnya, enggak tahu ini. Coba dikira-kira. Jadi Bapak bisa memprediksi kira-kira orang tua saya punya harta haram berapa?
Nah, nilai kira-kira itulah yang kita jadikan acuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertawalah kepada Allah semampunya. Oh, baik Ustaz. Ustaz, kalau menanya tentang ibadah sedikit boleh Ustaz? Ya. Gimana kalau suatu ibadah kita niatnya berubah di tengah jalan Ustaz? Kayak misalnya puasa nih. Saya pernah suatu hari puasa, kemudian saya merasa sakit ya. Saya udah niat, nih kayak nggak kuat puasa nih, batal aja deh. Saya mau minum obat, nunggu obatnya datang, saya ketiduran. Bangun-bangun sudah maghrib Ustaz, jadi saya nggak jadi batal. Tapi tadi udah niat batal gitu. Itu saya statusnya puasanya masih lanjut atau enggak Ustaz? Coba lihat di YouTube ANB. Ada ya? Niat membatalkan puasa. Saya coba cek ya. Niat batal puasa tapi nggak jadi. Ya. Ada khilaf di situ. Nah ini, niat puasa batal namun gagal. Oh gitu. Ya, ada khilaf. Nanti coba tonton ya. Baik, Niat nanti membatalkan puasa namun gagal. Ya, oke, nanti saya lihat. Siap. Ya, syukran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya nggak ada permasalahan terkait ini muamalah, cuman secara garis besar kan istri ada usaha ini loh Ustaz, butuh, mungkin antum kan sering bergelut di dunia usaha, maksudnya ada yang tanya, mungkin sekedar mohon nasihat atau pendapat, kira-kira ada ide untuk mengembangkan usaha istri enggak gitu loh Ustaz. Kan usaha istri kan jualan benang rajutan seperti ini Ustaz. Seperti ya benangnya juga, ya hasil produknya juga. Nah, mungkin mungkin ada inovasi, ada ide. Jadi menawarkan ke ANB nih ceritanya nih. Nah, justru pengen kan ya nggak mesti kolan jua Ustaz, kadang ya syal, kadang ini rompi, kadang gitu loh. Mungkin antum ada ya namanya untuk ekspansi produk. Ya, gimana mungkin kita terbuka saja. Jadi memang ANB sendiri di ANB Store ya, salah satu unit usaha kami, menerima titipan produk dari yang lain. Cuman kita nggak mau modal, ANB nggak mau modal. Jadi bentuknya ANB tidak beli barang, tapi orang buat kemudian dititipkan ke ANB. Biasanya cuma naruh brand saja, seperti peci yang ada ANB-nya itu. Kita cuma naruh brand aja. Jadi dia buat produk tanpa brand, terus dikasih brand itu. Silahkan. Gitu ya. Nanti ada tim sendiri yang ngurus itu. Bapak bisa tawarkan produk apa yang kira-kira mau di-collabs dengan kami. Gitu. Kalau di luaran yang mungkin ya itu tadi kembali punya ya kira-kira produk apa lagi gitu loh Ustaz. Kira-kira produk apa lagi dari yang pengalaman antum? Wah, itu saya nggak paham ya Pak, saya kayak gitu. Iya, nanti malah salah fatwa. Ya itu aja sebetulnya Ustaz. Paling juga lihat produk yang semisal yang bisa dicontoh aja. Gitu aja. Ya gitu? insya Allah. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Sekolah heran. Barakallahu fikum. Kita langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, nama saya Egara. Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai ba'dal umroh. Yang kedua mengenai zakat mal. Yang pertama untuk ba'dal umroh. Ini adalah umroh saya pertama, Ustadz. Pertama, alhamdulillah dengan Ustadz umrohnya. Dan ini sebenarnya istri saya itu ingin sekali ikut, Ustadz. Oh iya. Tetapi istri saya saat ini masih baru melahirkan anak, masih usia 6 bulan. Anak? 6 bulan. Boleh nggak untuk saya batalkan umroh? Ya. Karena kondisinya beliau sangat ingin, tetapi masih belum bisa karena Jadi badal umroh hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik, tapi mampu secara finansial, atau tidak mampu fisik dan finansial. Sehingga kalau orangnya masih mampu fisik dibadalkan, nanti ibadah ini hilang maknanya. Terus yang mampu fisik gimana? Diberangkatkan. Menunggu beberapa tahun lagi kalau gitu, Ya, Ustaz. namanya kembali kepada kemampuan. Kalau misalnya yang bersangkutan fisiknya sehat, seger, tapi secara finansial nggak mampu sampai mati, ya berarti tidak wajib umroh, tidak wajib haji. Iya, jadi ada kayak keinginannya mau berangkat kemarin itu sempat bilang saya belum bisa, ayah saya berangkat ayah kalau memungkinkan, karena mungkin istri saya nggak ngerti syariat ya, jadi minta diumrohkan ya. Nanti aja kalau sudah punya kelonggaran, Siap, bisa berangkat lagi. siap Ustadz, terima kasih. Itu yang pertama itu Ustadz. Yang kedua mengenai zakat mal Ustadz. Mungkin Ustadz tahu sebelum saya di sini saya ada di perbankan 14 tahun, di mana saya ada harta yang saya sisihkan, dan ketika saya keluar melunasi hutang masih ada sisa harta. Nah, sisa harta tersebut saya total selama posisi 2024. Saya baru keluar dari bank itu April 2025. Ya, karena Ustadz ada beberapa yang saya pernah dengar di kajian Ustadz itu di akhir periode dihitung sisanya atau diambil dari rata-rata. Betul gitu ya Ustadz? Saya tolong koreksi kalau saya salah. Saya hanya memastikan apakah harta-harta saya itu kalau seandainya di posisi di awal sebelum saya lunasi itu masih masuk, tapi di akhir sudah habis karena saya potongnya ambil rata-rata. Contoh Januari 2000, saya ambilnya Januari 2024 sampai Desember 2024. Januari sampai posisi Januari sampai Desember itu nyampe Ustadz zakatnya, zakat malnya. Apa namanya itu? Yang emas itu? Nisabnya masuk, tetapi kemudian di Maret itu Ustadz, Maret 2025 sebelum saya resign, itu kan saya melunasi hutang Ustadz. Berarti kan uangnya sudah habis. Lah, tetapi kalau saya hitung 2025 Januari 2024 sampai Desember 2024 itu masih nyampe nisabnya. Apakah itu tetap harus saya bayar zakat? Yang pertama satu itu. Yang kedua yang terakhir Ustadz, saya dengan kebatasan ilmu saya dan pengetahuan saya yang masih saat ini saya sedang belajar yang mengenai zakat, bila mana saya masih punya celengan yang mungkin itu yang saya arahkan nanti untuk sekolah anak ya mungkin di atas nisab. Apakah setiap bulan, setiap tahun itu tetap harus saya zakatkan? Padahal saya belum ada pendapatan lagi tambahan untuk bisa nyelengi lagi gitu maksud saya Ustadz. Itu aja Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terlepas dari sumbernya ya Mas. Sekarang nisab kan 170 juta. Kalau saya punya uang 170 juta mengendap dalam waktu setahun, berarti saya sudah memenuhi kewajiban zakat, nisab dan haul. Cuman saya punya utang. Nah, utang saya itu tepat tahun depan. Jadi misalnya zakatnya di bulan Rabiul Awal. Utang saya harus dilunasi di bulan Rabiul Tsani. Maka saat di Rabiul Awal itu saya harus bayar zakat. Nah, kamu punya utang di Rabiul Tsani, ya berarti utangmu dipercepat. Biar mau menurunkan nisab tadi. Bisa. Sehingga ya sudahlah kalau begitu karena ini terbatas, saya tutupi utang saya yang harusnya di Rabiul Tsani saya bayarkan. Dan si pemberi piutang menerima pembayaran itu. Berarti uang saya saldonya berkurang kan? Iya. Nah, ketika saldonya berkurang, sisanya kurang dari satu nisab, saya tidak wajib zakat. Yang kedua,
Apa tadi? Yang kedua itu pemahaman saya tentang zakat mal. Kalau seandainya ada uang yang tersisa ya dari suatu harta dari seorang muslim, anggaplah satu nisabnya kan 70 juta tadi. Ternyata dia itu simpen nih untuk sekolah anak. Oh baik, simpen untuk sekolah anak. Tapi Kata dia nggak ada kuncinya pemasukan itu, lagi. sepanjang di atas mencapai nisab zakat, Tetap zakat ya. walaupun nggak ada pemasukan. Maka solusinya, nah ini kan tabungan saya untuk ke depan. Caranya gimana biar tidak termakan zakat? Dia ubah dalam bentuk yang lain. Bukan dalam rangka lari dari zakat, tapi tujuannya adalah karena dia pingin harta itu bertahan dalam bentuk yang lain. Misalnya dia ubah jadi tanah, misalnya. Saya pakai beli tanah senilai 100 juta, sehingga yang 70 nggak kena zakat. Siap. Bisa Ustaz. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak kecapean Pak? Ya, menin istri, Ustaz. Kasihkan istri. Heeh. Yang mau konsultasi? Istri. Istri. Ya, jadi nggak? Apa Ustaz? Nah. Sebenarnya saya daftar di Ustadz Fahih. Nah. Tapi Ustadz Fahih beliaunya kan ke Raudhah. Kemudian sama Mas Fendi saya diarahkan untuk yang ke Ustadz yang kosong. Kemudian yang di sebelah sini. Kalau diizinkan, Ana mau bertanya soal fikih ibadah. Oh ya, silakan. Boleh. Oh ya, apa sebenarnya kronologisnya agak panjang Ustaz. Boleh Ustaz? Oke, silakan. Ya kemarin di hari yang kita naik kereta itu tanggal 11 ya Ustadz ya. Tanggal 11 kereta cepat yang dari Jeddah ke Madinah itu kan sebenarnya sudah konsul sama Ustadz Zaid Susanto Ustadz Zaid Susanto. Nah itu waktu itu saya itu kan konsul ke dokter soal obat haid itu loh Ustadz. Saya disuruh minum untuk tanggal 1. Kemudian ya qadarullah tanggal 4 itu saya mens. Ya kan? Terus kemudian pas naik kereta cepat itu sebelumnya malamnya, berarti malamnya tanggal 10 ya, itu sudah keluar cairan kuning itu loh Ustadz. Jadi cairan kuning, kemudian pas mepet mau berangkat ke Madinah dari naik kereta cepat itu sudah ada saya sudah cek berkali-kali itu sudah ada cairan putih. Nah saya menganggap itu sudah sudah berhenti haidnya, walaupun saya keadaan masih minum obat penghenti haid karena kata dokter itu haid karena ada beberapa orang yang minum obat tapi masih haid gitu. Jadi dokternya bilang dosisnya kemudian dinaikkan sama ditambahin obat lagi. Nah tapi saya kemudian di waktu itu di bandara itu memang katanya Ustadz Zaid sudah selesai, kemudian saya disuruh untuk karena mandi nggak bisa, toiletnya di sana itu nggak ada toilet yang untuk buat mandi, jadi saya cuma disuruh tayamum sama kemudian sholat zuhur dan asar di jamak khosor gitu, di khosor jamak khosor ya Ustadz ya, yang akhir itu. Kemudian tapi malamnya saya mandikan Ustadz udah sampai di sampai di hotel saya itu ada keluar lagi darah, tapi kan darah mens itu beda ya Ustadz ya sama darah istihadah ya. Istihadah itu darahnya kan seger, kalau mens itu beda gitu lah, agak hitam-hitam, agak gimana. Nah itu saya lihatnya itu darah seger. Kemudian ya katanya Ustadz kemarin sudah konsul sama Ustadz Fahih. Iya bener Ibu, itu darah istihadah. Jadi Ibu kalau kalau mau sholat mandi, dibersihkan,
kemudian mandi. Jadi bukan cuma mengganti aja, membersihkan, mengganti apa namanya, Pak Ustadz? Yang buat haid itu apa? Pempes, kok pempes? Ya lauri, ya pembalut itu. Jadi bukan cuma mengganti pembalut aja, tapi apa namanya? Tapi dengan juga mandi. Jadi sebelum sholat itu mandi. Nah, yang mau saya tanyakan itu sholat yang untuk sholat apa namanya? Sholat fardu atau kesatuan dari sholat fardu itu. Misal sholat fardu itu kan ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah itu apakah saya setiap sholat sunnah, mau sholat sunnah mandi, ganti, itu nanti sholat wajib dilihat lagi mandi gitu, atau satu kesatuan ya, satu rangkaian gitu. Jadi saya mau, ini mau ke masjid misalnya ya, terus kemudian saya mandi, ganti, gitu diperbolehkan nggak di sana sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau harus pulang pergi, nah kayak gitu. Ya. Itu Ustaz. Jadi yang benar, wanita istihadah mandi itu sifatnya anjuran, tidak wajib. Sehingga kalau ibu tidak mandi tidak masalah. Cuman nanti dibersihkan sebelum pelaksanaan sholat, dan itu pun hanya untuk satu waktu sholat ya. Jadi qobliyah subuh ya dengan sholat subuh, duhur berarti sepaket dengan qobliyah dan ba'diyah. Nanti asar melakukan yang sama, pembersihan dulu, kemudian pakai pembalut, terus melakukan sholat asar. Makanya wanita istihadah diperbolehkan untuk jamak suri. Jamak suri itu jamak kamuflase. Duhur diakhirkan, asar dimajukan. Begitu selesai duhur, langsung asar. Nah, agar tidak memberatkan karena harus bersuci tadi. Tapi kalau misalnya saya santai aja, nggak apa-apa, ganti pembalut juga nggak apa-apa ya, sah-sah saja. Dan yang keluar selama proses sholat tidak diperhitungkan. Jadi dari habis duhur, terus keluar misalnya menjelang qobliyah ba'diyah duhur, itu tidak diperhitungkan karena dia dianggap satu rangkaian. Kalau pas tidak keluar ya tidak usah nggak usah ganti. Usah mandi atau Dan sifatnya anjuran yang mandi ini. Mandinya di 5 waktu sholat itu, tapi sifatnya anjuran, tidak wajib. Anjuran bukan ini ya. Bukan kewajiban. Dan tidaknya gitu. Ya kalau anjuran lebih afdal. Itu praktek sahabat kan tuh. Sahabat yang diberitahu itu, kemudian beliau mandi setiap waktu sholat. Gitu? Kalau sholat duha berarti sama ya, karena bukan satu rangkaian gitu. Jadi waktu mau sholat duhanya mandi, setelah itu dia boleh sholat duha beberapa kali. Kalau misalnya suruh sholat subuh, kemudian suruh di sholat, Itu masih satu rangkaian kan, tidak mungkin pulang kan? sholat subuhnya. Iya. Satu lagi Ustaz, boleh tanya? Ini Afan, saya itu tadi pagi itu ada keluar darah yang saya agak ragu. Apa ya Ustaz? Kayak darah haid, tapi biasanya kalau saya haid itu ada tanda-tandanya Ustaz. Jadi kayak kemarin itu pas tanggal 4 saya haid, saya merasa sebenarnya nggak haid, tapi saya merasa kayak apa namanya itu loh, badan saya itu kalau wanita itu kan pegel ya Ustadz ya, ada ciri-cirinya sendiri di badannya wanita itu, dan itu berbeda-beda. Nah kebetulan pas saya itu di punggung saya itu pegel gitu rasanya. Nah tadi malam itu pegel, kemudian keluar darah yang apa namanya hitam gerenjel gitu loh Ustadz. Nah itu saya agak bingung juga, ini mens apa enggak ya, tapi saya tidak merasakan. Ibu haidnya tanggal berapa, saya berapa Enggak teratur Ustaz. Saya sudah berumur 43 dan dokternya sudah bilang kalau premenopause itu loh Ustaz. Jadi jadwalnya itu enggak teratur. Kadang sebulan siklusnya 21 hari, kadang 28 hari, kadang panjang mensnya kadang cuma 5 hari, kadang 12 hari. Nah gitu. Udah enggak teratur saya.
Tapi tiap bulan kadang sekali, kadang 2 kali karena yang siklus 21 hari itu tadi loh Ustadz. Tapi kalau kemarin itu saya sudah merasa itu mens, kalau dari siklusnya kan belum 21 hari itu Ustadz. Tapi ada darah yang apa namanya ya Ustadz? Kayak darah mens itu loh Ustadz, apa namanya? Minum obat. Minum Obat. minumnya udah ditambahin dari dokternya. Flumonoid, yang satu flumonoid Ada itu. peluang haid di bulan ini ya. Iya, ada. Yang kemarin itu kalau saya merasa itu yang tanggal 4 yang kemarin itu. Karena ciri-cirinya saya haid itu nggak tiba-tiba datang keluar darah gitu nggak. Karena sebelumnya itu saya pasti insya Allah pasti pegel dulu. Baik, saya minta waktu ini. Saya nggak bisa ngasih jawaban. Coba nanti saya pelajari dulu berkaitan dengan posisi ibu, karena ibu tidak punya kebiasaan ya. Iya. Tidak punya kebiasaan, kemudian minum obat dalam posisi masih terkadang keluar darah, tapi kan tidak terus-terusan ya. Enggak, Ustaz. Enggak sampai kadang sehari. Kadang ada, kadang enggak. Itu. Ya kadang ada itu cuman sekian jam gitu atau sekian menit. Hanya spot. Iya, hanya itu apa namanya flek kayak gitu. Ngeflag. Siap. Iya. Ya. Nanti saya mohon waktu Iya. tak pelajari dulu ya. Hanya ragu yang tadi malam itu ada kayak apa ya, darah haid gerenjel itu loh Ustadz. Kalau darah haid itu ada yang kayak gerenjelnya, dan sekarang flek-flek gitu, flek-flek lagi. Nah itu Ana juga nggak tahu. Intensitasnya sering nggak flagnya itu? Fleknya intensitasnya ya nggak terlalu sering sih Ustadz. Kadang waktu mau masuk sholat, kadang kadang ada flek, kadang enggak. Jadi kalau nggak ada flek saya nggak mandi, cuma ganti aja buat kehati-hatian. Tapi kalau ada flek saya mandi kayak gitu. Siap ya. Tolong saya mohon waktu. Jazakallah Ini khair. masalahnya obatnya ini. Ada intervensi. Baru sekali ini ya minum obat ya. Iya, karena baru sekali umroh kan Ustaz. Ya sebenarnya dibuat normal aja. Jadi tidak apa-apa, udah terlanjur ya. Siap. Iya. Oke, gitu. Nanti mohon waktu. Siap. Iya. Kurang Ustaz ya. Cukup ini ya. Iya. Jazakallah khair. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mau tanya nih Ustaz. Sebenarnya saya mengenai hukum wanita safar. Mengenai hukum wanita safar tanpa mahram. Nah, itu. Kan ada yang mengatakan kalau untuk umroh pertama atau haji pertama itu boleh tanpa mahram. Ada juga yang kalau wanita nggak ada mahram itu dihukumi memang tidak punya kemampuan kayak gitu Ustaz ya. Ustaz, itu bagaimana sebenarnya? Jadi memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan wanita safar tanpa mahram. Ada yang mengatakan tidak boleh mutlak. Ada yang mengatakan boleh untuk safar wajib. Ada yang mengatakan boleh untuk semua safar, baik safar wajib, safar sunnah maupun safar mubah. Dan khilaf seperti ini di kalangan para ulama ahlussunnah. Biasa. Ya, ulama ahlussunnah yang kita kenal ada 4 madhab dan beberapa ulama yang lainnya. Wa ala kullin, intinya ini masuk ranah perbedaan pendapat yang diakui. Cuman kami selalu kalau ditanya terus pendapat kamu yang mana, kami hanya bisa sarankan untuk safar wajib ditoleransi, seperti haji pertama, kemudian umroh pertama, karena umroh kan hukumnya wajib bagi yang wajib haji. Sedangkan yang safar tidak wajib, ya sebaiknya ya jangan dipaksakan untuk berangkat tanpa mahram. Begitu.
Terus kalau kita dalam keadaan perjalanan ya Ustadz, kita dalam keadaan kayak buang air kecil atau apa, terus tidak menemukan media ada yang dibuat untuk bersuci, cuman kita nggak bisa memakai karena nggak bisa mengoperasikan alatnya, terus pakai media lain, itu disahkan nggak Ustadz? Boleh. Boleh ya. Ya, jadi Kalau sama gini kita kan masuk ke itu terus ada air, cuman airnya tuh kita nggak bisa ngoperasi karena nggak ngerti caranya. Iya. Terus kita pakai tisu. Tisu atau Boleh. Boleh ya Ustaz. Ya. Terus satu lagi saya mau nanya mengenai, saya kan lebih utama mana ya Ustaz, menghafal Al-Quran sama merutinkan membaca, mentadabur. Soalnya saya kan kalau menghafal itu tambah hafalan, yang sini lupa gitu, maksudnya seringnya begitu Ustaz. Terus yang lain kan jadinya kurang dibaca ya Ustaz. Ya. Itu lebih utama mana Ustaz? Masya Allah. Ini tergantung kondisi masing-masing. Pertama, menghafal Quran sendiri yang tepat tidak wajib. Iya, memang tidak wajib ya. Cuman kita tidak boleh meninggalkan Quran sama sekali. Sehingga intinya kalau kita memperbanyak baca Quran, tersapu, terbaca semua, tapi kita nggak punya kesempatan menghafal, atau menghafal fokus pada satu titik tertentu, tapi kita tidak menyapu yang lain. Itu pilihan. Nah, cuman kalau dia saya pengen ini, ya, itu syaratnya harus menghafal, maka dia harus menghafal. Ya contohnya, saya pengen, misalnya contohnya para pembelajar ya. Pembelajar kan syaratnya harus hafal Quran. Oh iya. Yang mau lanjut S2, ya itu berarti aturan yang harus kau ikuti. Tapi untuk selain itu kembali pada hukum asal, sifatnya pilihan, mau menghafal atau memperbanyak bacaan. Sama-sama bagus ya Ustaz? Hah? Sama-sama utama maksudnya? Sama-sama utama. Sama-sama utama ya. Nah, soalnya kan emang sisa umur tinggal sedikit Ustaz. Masya Allah. Usia berapa Bu? 61. 61. Doain bisa istiqomah. Ya mudah-mudahan istiqomah, dan tolong saya juga didoakan. Terima kasih Ustaz. Sampun, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai semua. Habis. Alhamdulillah. Demikian. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.